Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sekarang jam 8. Mau kak pergi beli buku. Tempat beli bukunya di Dentata kah jalannya itu? Sekarang kita di Petarani. Penjual toko bukunya di Dentata. Kenapa jauh-jauh ke Dentata? Sedangkan ada toko buku di mall yang besar itu. Enggak ji. Enggak ji. Belasan tahun Meka enggak beli buku di toko buku itu. Pernah beberapa kali dibelikan sama orang, dikasih hadiah buku, pernah, dan ada labelnya toko buku itu. Kenapa saya enggak beli di situ? Ada sentimen kah? Enggak, sama sekali enggak ada masalah apa-apa sama di situ. Cuman apa ya? Suatu hari zaman masih kuliah dulu, awal-awal kuliah kayaknya, saya dapat pengalaman berharga gitu ya. Saya dapat pengalaman berharga dan berbekas ke banyak aspek di hidupku. Oh, sekalian cerita Mak Di. Ya, dia ngata-ngata. Sekalian cerita Mak. Jadi dulu zaman awal-awal kuliah semester 1, semester 2 lupa Kak. Dulu suka Kak nongkrong di gedung kesenian. Bukan suka sih, beberapa kali gitu ke gedung kesenian, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh. Ya duduk-duduk di situ, lihat terus pas zaman-zaman awal-awal kuliahku itu kan awal-awal buka minimarket gitu di Makassar, mulai menjamur. Sudah buka dan pada saat itu, di masa itu awal kuliahku lagi menjamurnya sedikit-sedikit. Ada lagi buka cabang baru, ada lagi buka gerai baru, minimarketnya. Terus beberapa kali gitu di situ, di gedung kesenian. Nah, di dekatnya gedung kesenian itu tiba-tiba buka satu gerai minimarket gitu toh. Nah, kan tahu sendirilah teman-teman yang lewat-lewat di gedung kesenian atau nongkrong-nongkrong di gedung kesenian, tahu sendirilah. Di situ kan ini apa namanya, warung-warung pinggir jalan banyak toh, kaki lima, gade kalau istilahnya orang di sini, yang jual rokok, jual kopi dan sebagainya, kopi saset kah, atau ada juga warung-warung yang ya diseduhkan kopinya. Nah, di tempatku yang biasa nongkrong itu ada satu warung langganan rokokku. Nah, nggak tahu, lupa ingat sih. Ada satu kejadian gitu toh, tengah malam nih, lewat jam 11 tengah malam. Habis rokokku, jadi lagi di gedung kesenian, gak ke warung Mak situ, gade-gade pinggir jalan beli rokok. Dan refleks ya, saya ndak nyadar awalnya saya ndak nyadar, tapi refleks Kak nanya gitu, tumben sepi toh, barusan sepi, bilang Kak begitu. Barusan sepi ya Ji, bilang Kak begitu toh. Dia bilang iya nak, lu belakangan sepi mi toh, bilangnya begitu. Dan
nggak tahu spontan kak, uhui spontan refleks kak melihat ke arah tempat minimarket yang baru buka itu gitu. Dan yang dulu sebelum ada minimarket itu, warung itu rame, gade-gadenya rame, kaki limanya rame. Terus pas ada mie itu warung, ada mie itu minimarket, akhirnya orang-orang yang dari Pantai Losari kah, orang dari mana kah, yang dulu singgah di gade-gadenya tidak singgah di situ. Terus mie itu ke minimarket yang beberapa meter setelah warungnya. Itu kejadian awalnya gitu ya. Terus di dekat rumahku ada warung langganan dari kecil, tempatku selalu pergi disuruh belanja sama orang tua, beli minyak tanah kah, beli beras kah, beli gula kah, beli apa gitu. Ada tempat yang selalu kak disuruh, warung. Nah pas buka minimarket situ lama-lama tutup juga gitu toh. Dan akhirnya saya mulai merasa ada yang ganjil gitu, ada yang perasaan tidak nyaman, setiap kali ke suatu tempat gitu. Saya ndak sadar awalnya, sampai suatu hari baca kak di mana kak baca itu, lupa ingat lagi. Baca kak, intinya kata-katanya gini: ketika kau belanja dari warung kecil, kau tidak sedang membantu seorang CEO, kau tidak sedang membantu seorang manajer, kau tidak sedang membantu seorang kepala perusahaan untuk membeli mobil keempatnya, mobil mewah keempatnya. Kau tidak sedang membantu mereka membeli kapal pesiar atau rumah mewah keberapanya. Ketika kau belanja dari warung kecil, kau sedang membantu seorang bapak atau seorang ibu membelikan anak laki-lakinya sepatu bola, atau membayarkan biaya les balet anak perempuannya, atau kau sedang membantu mereka menyambung hidup satu hari lebih lama lagi. Itu yang bikin kak kepikiran, oke. Mari berupaya membelanjakan uang kita di tempat orang yang bukan untuk membuat dirinya lebih kaya, tapi membuat mereka bisa bertahan hidup satu hari lebih lama lagi. Berusaha aja. Dan ya akhirnya lama-kelamaan, seiring berjalan waktu, saya membatasi diriku pergi mall, saya membatasi diriku ke tempat-tempat seperti itulah. Misal kebutuhanku untuk beli buku. Akhirnya dengan saya membatasi diriku seperti itu, dapat kak tempat-tempat beli buku yang ternyata banyak harta karunnya. Ini yang mau ku datangi Pelangi Ilmu, dia di Dentata, dekatnya UNM Parang Tambung, depannya kompleks TVRI kalau nggak salah. Terus ada Papyrus juga punya kak cerita menarik di situ, sampai akrab sama pemiliknya. Papyrus itu di kompleks Muhammadiyah, depannya pintu 1 Unhas. Terus ada Roshan Fikr itu di belakangnya SMA 5 dulu, tapi sempat buka cabang juga, enggak tahu masih ada sampai sekarang atau enggak. Buka cabang di mana, di sampingnya di Papyrus, satu kompleks di kompleks Muhammadiyah, Roshan Fikr. Terus apalagi ya, Paradigma Ilmu,
Belakangan juga beberapa teman-temanku mulai merintis usaha toko bukunya sendiri, penerbitan kecil-kecilnya sendiri. Ada kampung buku punyanya Kak Jimpe, ada bawa buku punyanya Inun, terus ada dialektika, ada kata kerja, banyak lah, banyak. Dan saya pikir ya ada kebahagiaan tersendiri mungkin ya ketika saya membelanjakan uangku di tempat yang orang butuh duitnya gitu ya, bukan untuk menambah kas tabungan, tapi untuk mengisi meja makan. Itu mungkin itu jadi pemicu sekalian menjelaskan ke teman-teman yang maaf dulu saya ndak punya kemampuan untuk menjelaskan. Akhirnya dipikirnya saya so idealis, saya sombong, tetalekang, tidak mau ke mall ketika teman-temanku ramai-ramai ke mall. Ayo nonton film ini rame-rame, dulu ku hindari. Akhirnya di Pacidak ketika saya dapat kerjaan waktu masih di organizer atau event, kerja event, terus berlanjut jadi penulis dan harus ke bioskop, penulis film dan harus ke bioskop. Akhirnya ya begitu, di Pacidak mungkin sama teman-teman, ngapain ndak mau ke mall, kenapa ndak mau ke tempat yang mewah-mewah. Akhirnya ujung-ujungnya kerjaanmu bawa kau ke mall. Ya mau media apa, mungkin di situ titik komprominya gitu. Dan semoga tidak dianggap sedang melacur, karena perjuangannya orang untuk menghidupi diri kan beda-beda. Dan ya gitulah. Itu juga alasanku kenapa review makananku gerobakan, bukan ke tempat-tempat mewah, bukan ke tempat-tempat yang tak kalah terkenal mie. Mungkin itu juga saya berharap ada 1-2 orang yang tertarik datang ke gerobak dagangannya itu yang ku review, terus terhidupi juga, menambah nafasnya, apalagi sebelakangan pandemi dan sebagainya. BTW kita sudah ding tata teman-teman, nanti ada di sebelah kanan, pelan-pelan aja. Apalagi ya, itu mungkin alasanku kenapa saya jarang mau diajak ke mall. Bukan anti, bukan anti. Ini di sebelah kanan. Iya. Geser kanan, dia ada di depan situ. Tuh, ini kompleks TVRI, dia di kanan sini. Ini Pelangi Ilmu. Pelangi dia ada got, hati-hati nah kalau belok ada got besar. Oke, ini dia Pelangi Ilmu. Yuk, masuk. Ada itu Hari Uyung Japrik Ika. Oh, yang iya. Lagali go. Iya. Lagali gari. Iya. Oke. Satu paket. Oh iya. 99. Siap.
Don Quixote tak masih ada kak? Ya. Don Quixote Oh, iya. masih ada sih. Buku puisinya kak masih ada kak? Yang apa itu? Yang terakhir apa lagi? Oh iya. Ya, itu. Berapa ini kak? Apa itu? Apa bisa nih? Iya. Mengapa luka tidak memaafkan pisau? Apa? Terima kasih banyak kak. Mari kak. Salam tuh sama Mila. Iya. Kok berat? Kilap lagi kita. Ya, bismillah. Jangan jatuh sayangku ya. Kita pelan-pelan juga. Oke. Ini pelangi ilmu. Kita lewat mana dekat sana putar-putar. Kita masuk ini aja ya. Oke, mari pulang. Jadi itu pelangi ilmu. Main hilaf juga tadi. Jadi tadi saya ambil pesanan buku. Satu Lagaligo ada 3 jilid. Karyanya Colik Pujie, terus Colik Puji, terus itu 3 jilid. Terus ada naskahnya, novel yang terkenal, judulnya Don Quixote, karyanya siapa penulis dari Spanyol, lupa kak. Nanti kasih lagi gambarnya nah. Don Quixote do Flamingo, bukan Don Quixote. Nah, itu karakter Don Quixote do Flamingo itu dari novel yang ini, Do Flamingo, Don Quixote. Terus ada Rocinante juga toh. Rocinante itu nama kudanya si tokoh. Nanti deh aku baca dulu kasih selesai baru cerita kak. Intinya terinspirasi dari novel ini gitu, Don Quixote. Sekalian mampir bentar. Nih bukunya, Don Quixote dari La Mancha, Miguel de Cervantes. Itu ada 2 seri, 2 jilid. Ada 2 jilid buku. Terus ada nih Lagaligo menurut naskah NBG 188. Ada 3 jilid, Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Disalin dan disusun oleh Retna Kencana, Colik Puji, Arung Pancanatoa. Yuk, bismillah, semoga bermanfaat, amin. Oke, itu mau dulu teman-teman ya, itu mau dulu deh. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih sudah menyimak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, dadah, assalamualaikum.